bolos kemudian belajar sampai setahun terakhir. terakhir. Jadi cara kita untuk menggerakkan masa UI itu adalah dengan kita berkolaborasi dengan internal fakultasnya harus mantap gitu. Ikut seleksi yang daftar 200-an lebih saya. Kupas, kulik isu Kapuas. Pendengar dan pemirsa RRI, jumpa kembali bersama saya Kurnia Santosa dalam podcast RRI Pontianak Kupas atau Kulik Isu Kapuas. Dan kesempatan hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, pernah viral karena berbagai hal yang kontroversialnya, dan beliau ini adalah aktivis mahasiswa dari Universitas Indonesia atau UI. Kita sambut tamu yang luar biasa kita hari ini, ada Bung Melki Sedekwang. Siap, makasih banyak. Selamat siang Melki. Siang. Melki saja ya panggilannya. Panggil Melki aja bang. Panggil Melki biar cepat viralnya dia. Biar cepat dikenal juga. Baik Bro Melki, ada beberapa kali kita lihat bahwa Melki ini orang yang aktivis mahasiswa yang penuh kontroversi. Wow. Tadi saya juga sempat baca-baca nih sebelum kita ngobrol. Melki itu waktu pemilihan Presma UI dipilih dengan 75%. Berarti itu mungkin berapa? Nanti berapa boleh dijelaskan. Kemudian bagaimana kemudian caranya Melki bisa mendapat dukungan dengan maksimal seperti itu? Ini pun modal untuk calon-calon kepala daerah di Kalbar nih, kan supaya dia bisa tahu caranya menang politik itu gimana. Gimana Mel? Ini prosesnya seperti apa? Itu UI loh, bukan universitas di Kalimantan Barat. Bisa orang Kalimantan Barat dari Pontianak dapat menjabat Presma UI. Seperti apa? Silakan jelaskan. Ya makasih banyak bang. Jadi saya itu lahir di Pontianak bang. Oh, lahir asli Pontianak ya? Asli Pontianak, 15 Oktober 2001. Terakhir itu nyelesain SMA di SMA 1, SMA Negeri 1 Pontianak, Jalan Sumatera gitu. Banyak alumnusnya yang saya kenal di situ tuh. Nah bang. Jadi SMA Negeri 1 Pontianak ini kan memang waktu itu jadi tempatnya orang-orang yang pengen kuliah di kampus-kampus negeri bang. Saya dari swasta 9 tahun, terus kuliah di SMA di Semansa, harapannya bisa berkuliah di kampus negeri gitu. Waktu itu karena orang tua itu nggak mengizinkan untuk ngambil jurusan IPS bang, saya ngambil IPA tuh. Waktu itu masih ada penjurusan gitu. Dan setelah itu saya ngerasa nggak ada passion bang di IPA gitu kan. Jadi belajar jadi nggak serius, nilai-nilai nggak begitu bagus gitu. Ya saya tuh berfokus sama hal-hal yang saya suka gitu. Kebetulan waktu itu tiba-tiba menemukan passion di bidang hukum karena sempat ikut lomba debat hukum di Universitas Tanjung Pura pas saya masih SMA gitu. Dapat juara 1, di situ punya ketertarikan ke bidang hukum, akhirnya belajar untuk bisa masuk ke UI. Saya nggak dapat kuota undangan bang, SNMPTN yang sekarang jadi SNBP itu saya nggak dapat kuota undangan. Jadi semenjak saya udah masuk kelas 12 itu belajar jadi nggak serius di kelas karena belajarnya biologi, fisika, kimia. Untuk masuk kuliah itu nggak nyambung sama sekali. Gitu karena yang mau diambil hukum kan? Karena yang mau diambil hukum, jadi ya udah mulai bolos-bolosan, udah mulai ini apa segala macam. Tapi setiap waktu bolos itu saya manfaatkan untuk belajar tes masuk UI gitu. Jadi selama setahun atau 3 tahun tuh? Apanya bang? Selama bolos kemudian belajar sampai setahun terakhir itu meskipun bolos tapi ngerjain buku SBMPTN, Soshum, sosial gitu. Akhirnya tembus di UI. Waktu zaman saya itu 2019 SBMPTN tuh 2 kali tes UTBK. Di UTBK yang pertama skor saya 721 kan, dan pada waktu itu saya pede daftar UI karena tahun sebelumnya itu setahu saya 620 tuh udah bisa masuk bang Fakultas Hukum 620 UI. ya? Iya, karena skor saya lebih 100 daripada itu, saya daftar di UI masuk gitu kan. Pas masuk UI bang, mulai menjalani ospek, kuliah pertama segala macam, merasa kesepian bang. Karena rupanya di Jakarta, di kampus-kampus Jakarta itu, terutama di fakultas saya, Fakultas Hukum UI itu orang-orang itu berteman dengan teman-teman sesama SMA-nya. Anak-anak SMA 68 Jakarta berkawan sama-sama SMA 68, SMA 34 sama-sama 34, SMA 8 tuh yang terkenal, SMA 70 itu berkawan sama-sama mereka gitu. Jadi saya merasa kalau saya pengen punya teman, saya harus punya skup keorganisasian ataupun circle-circle baru kan gitu. Jadi pada waktu itu saya iseng daftar magang dulu. Kalau maba itu cuma bisa magang bang di BEM di UI itu kan. Saya magang di BEM Fakultas Hukum UI gitu. Ikut seleksi yang daftar 200-an lebih, saya 30 orang yang keterima magang di situ. Entah kenapa berlanjut bang waktu itu kan. Jadi saya full 4,5 tahun di waktu kuliah tuh organisasi terus. Wih. Di BEM gitu. Di BEM ya? Di BEM. Jadi
ketika mahasiswa baru di BEM Fakultas Hukum UI jadi staf magang gitu. Tahun depannya jadi staf di BEM Fakultas Hukum, tahun depannya lagi wakil kepala departemen aksi dan propaganda di BEM Fakultas. Tiba-tiba Cocok berarti memangnya. ya, tiba-tiba diajak ke BEM Univ, Bang. Jadi Oke. saya itu melebihi angkatan yang seharusnya. Jadi seharusnya kalau kita jadi koordinator di BEM Univ itu di tahun terakhir. Tapi karena waktu itu masa-masa Covid itu agak kesusahan untuk mencari pengurus, saya dipanggil meskipun saya setahun lebih muda. Saya jadi menteri koordinator di BEM Univ langsung di BEM UI, menteri koordinator sosial politik. Nah, ketika saya jadi koordinator bidang sosial politik itu, Bang, tahun 2022, memang pergerakan tuh lagi hidup lagi. Kalau Abang ingat, kita menolak 3 periode Jokowi waktu itu yang sempat digaungkan gitu. Kita juga menolak RKUHP dengan pasal-pasal terbarukan yang sempat kita tolak 2019, tapi penambahan pasal barunya tidak mengurangi substansi-substansi bermasalah. Kita juga sempat menolak berbagai macam hal gitu. Jadi ketika masa-masa itu, walaupun saya menteri koordinator di BEM Univ, saya bukan ketua BEM tahun 2022, saya aktif tuh di dunia pergerakan gitu. Saya udah punya teman-teman di NGO, saya punya teman-teman akademisi. Kalau kita lagi bingung, kita ke rumahnya Rocky Gerung, kita ke rumahnya Bang Faisal Basri gitu. Kalau kita lagi butuh tempat konsolidasi, kita ke YLBHI, kita ke Kontras, segala macam. Jadi relasinya terbangun, di dalam kampus pun terbangun, Bang. Jadi di UI itu totalnya ada belasan fakultas gitu. Jadi cara kita untuk menggerakkan masa UI itu adalah dengan kita berkolaborasi dengan internal fakultasnya harus mantap gitu. Saya ingat prestasi paling besar kita tahun 2022 itu dari UI, Bang. UI itu di Depok, Bang. Kita aksi di Senayan. Itu kalau perjalanan naik bis bisa sejam, Bang. Tapi ngumpul di UI itu, Bang, kita bisa ngirim 8-9 bis setiap kali aksi gitu. Waktu itu hasil konsolidasi di internal fakultasnya. Karena gimana caranya kita bisa meyakinkan kawan-kawan, mempropagandakan isu apa sama macam. Itu lucu juga ya kalau misalkan kita lihat tadi tuh cerita di awalnya nih. Iya. Kan ini orang udah punya circle sendiri. Iya, Bang. Terus Melek ini kan datang dari Pontianak sendiri Iya, Bang. ke sana. Iya, Bang. Apa ya? Modal PD atau seperti apa, Mel? Ya harus pede, Bang. Jadi Oke. jadi Harus PD. Jadi saya tuh awalnya ketika masuk UI, kayaknya saya paling bodoh lah di situ gitu. Saya paling nggak punya kawan, saya paling bodoh, saya nggak bisa bertempur lah kan, nggak ada semangat juangnya gitu. Saya ikut tes daftar magang di BEM Fakultas, keterima gitu kan. Nilai saya pun nggak jelek-jelek benar rupanya. Di situ kepercayaan diri mulai, ya udahlah kita gimana caranya bisa egaliter dengan kawan-kawan gitu. Ketika saya ada di organisasi pun saya perform gitu. Semua tugas-tugas yang diberikan saya kerjakan dengan baik. Saya pun gak cuma organisasi, Bang. Saya sempat jadi delegasi Fakultas Hukum UI di Konferensi Mahasiswa Hukum Nasional gitu sekali. Saya sempat dapat beasiswa 6 bulan dari Daewoo Social Program tuh, sebuah perusahaan farmasi dari Korea gitu. Saya udah magang juga. Saya tuh sempat jadi pemagang riset, Bang. Pemagang divisi riset di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Gitu, 6 bulan. Jadi kita lakuin riset-riset sosial politik situ. Saya magang di law firm juga, Bang, di Jakarta gitu, di firma hukum Tampu Bolon Chu and Partners gitu. Jadi ya kehidupan selama di UI itu dengan modal kepercayaan diri, dengan modal tekun belajar, dengan modal nggak ragu nanya sama banyak orang dan punya relasi terus. Ya itu, Bang, 3 tahun sebelum jadi ketua BEM itu ya saya organisasi jalan, sempat dapat beasiswa juga, sempat lomba dan sempat magang. Dengan segitu banyak artinya prestasi katakanlah ya, prestasi terus membangun relasi yang cukup mantap di UI di sana, tentu ada yang dikorbankan, Mel. Yang saya korbankan itu Artinya sebenarnya tidak ngumpul kemudian di warung kopi gitu kan. Kan kalau kebanyakan mahasiswa ngumpulnya di warung kopi. saya tetap ngumpul sih, Ngumpul Bang. di warung kopi tapi diskusinya dengan ya Faisal Bahri tadi, Bang Rocky Gerung itu kan luar biasa. Ya, jadi yang unik di UI itu, Bang, saya harus mengakui bahwa bisa kayak gini pun mungkin karena kuliah di UI, Bang. Kalau kuliah di UI itu semua orang masuk UI itu niat belajarnya tinggi, Bang. Oke. Jadi ketika lagi musim ujian tiba-tiba 1 minggu 2 minggu organisasi itu betul-betul off. Terutama di Fakultas Ekonomi UI itu tempatnya Bu Sri Mulyani ngajar. Jadi di Fakultas Ekonomi UI itu, Bang, 1-2 minggu ketika musim ujian tuh organisasi betul-betul off, nggak ada kegiatan sama sekali. Biarlah mau LPJ, biarlah mau apa, tetap ujian dulu gitu. Dan tiap kali ada momen tes, kuis apa, belajarnya bareng. Jadi walaupun kita punya kesibukan beragam, Bang, yang membuat kita tetap survive di dunia akademik ya itu. Saya tuh, Bang, sampai jadi ketua BEM UI, terakhir sekarang ini kan saya lagi nyusun skripsi gitu. IPK saya 3,5, Bang. 3,5. 3,5. Jadi kita nggak pernah di bawah cum laude. Oke. Gitu. Gil berapa, Gil? IPK? Oh, hampir 4. Hampir 4. Hampir tapi. Terancam 4. Terancam 4. Oke. Mel, tapi tadi diskusi kemudian ada kepercayaan diri, Mel ya. Berbekal dari orang Pontianak yang di sana tidak ada apa-apa.
Ya bang. Sekarang posisinya katakanlah sudah di topnya akademisi mahasiswa. Udah jadi presma di UI. Ya. Banyak sekali yang kemudian Melki buat sehingga banyak juga orang yang kemudian risau kata orang Pontianak. Iya, Bang. Dengan Buddha ini nih wah siapa tuh? Nah, gimana tanggapan Melki tentang ini? Saya tuh merasa pertempuran politik gitu bang. Jadi kan orang banyak bilang bahwa organisasi mahasiswa ini terlalu banyak intrik, terlalu banyak politik. Bagi saya justru dia mau mengenalkan kita sama kehidupan bang. Jadi kalau orang itu buta sama politik, dia buta akan apa yang terjadi pada dirinya dari bangun tidur sampai dia tidur lagi gitu. Dia bahkan untuk milih dia makan apa, di warung mana. Ilmu pemilihan kebijakan dan kepentingan itu kan politik bang, gitu. Ketika hari ini harga telur naik, harga bawang naik, dan kemudian harga nasi di dalam piringnya pun naik, itu kan politik bang. Ketika dia hari ini keluar rumah tiba-tiba kabut asap, tapi tiba-tiba karena hujan dia tidak jadi kabut asap, itu pun kebijakan politik mungkin gitu. Jadi kan kita setiap hari terkungkung dalam hasil pemilihan kebijakan dari proses-proses politik oleh para politisi gitu. Dan kalau orang bilang di organisasi mahasiswa itu penuh intrik, penuh politik, ya kita sedang mempelajari bagaimana kehidupan itu bermuara kan. Jadi pertarungan politik pertama saya ketika ada di organisasi mahasiswa itu nyalonin diri jadi ketua BEM bang. Saya ini betul-betul bahasa anak sekarang tuh insecure gitu bang. Insecure ya. Insecure gitu Sering karena anak saya bilang tuh insecure pak katanya. insecure gitu. Bahasa generasi Z bang. Jadi insecure karena saya itu bukan ketua BEM fakultas bang. Saya nggak punya basis di UI. Saya itu dari fakultas hukum. Total mahasiswa UI S1 itu bang 14.000 lebih. Fakultas hukum itu 1.000 pun nggak nyampe bang, satu angkatan. Dari 14.000 UI 1.000 pun tidak nyampe ya hukum. Satu angkatan gitu. Jadi fakultas hukum itu kan kecil. Teman-teman yang ada di dunia kampus tentu tahu teknik, MIPA itu kan besar tuh anak-anaknya. Dia ramai gitu. Saya bukan ketua BEM fakultas, saya dari fakultas yang kecil. Ketiga bukan bermaksud untuk apa mempertontonkan masalah identitas bang. Yeah. Saya non muslim gitu. Dan UI itu tidak pernah punya sejarah punya ketua BEM yang non muslim. Dan UI tidak pernah punya sejarah punya ketua BEM yang dari Pulau Kalimantan bahkan bang, gitu. Itu yang membuat saya sempat insecure gitu kan. Jadi sebenarnya saya nggak mau untuk jadi ketua BEM Univ itu bang. Tapi saya menyadari pada waktu itu bahkan intervensi kampus yang kita kritik terus-menerus itu pun sudah masuk ke ranah-ranah pemilihan mahasiswa gitu. Sehingga bagi saya kalau kita nggak mampu menekan intervensi kampus yang berlebihan ini bang dalam pemilihan mahasiswa untuk apa memenangkan ketua BEM tertentu, gimana kita bisa memperjuangkan UKT murah ntar kan, gimana kita bisa memperjuangkan fasilitas dengan cara yang lebih meledak-ledak biar didengar gitu kan. Jadi cara satu-satunya agar kita bisa mewujudkan advokasi yang lebih berkelas kan dengan kita memenangkan dulu nih pemilihan mahasiswanya kan gitu kan. Rebut kekuasaan. Rebut dulu kekuasaan. Karena kalau orang bilang, oh ini politik semua tentang kekuasaan. Tapi dengan kekuasaan kita bisa membantu lebih banyak orang gitu kan. Nah dan itu yang sedang berusaha kita dan kawan-kawan rebut pada saat itu. Saya keliling bang, cari orang-orang yang lebih pantas daripada saya. Nggak ada yang mau. Sampai akhirnya ketua BEM sebelum saya itu bilang, kalau sudah tidak ada yang mau, artinya orang yang mencari yang paling mau lah dia yang paling mau artinya gitu. Akhirnya kan saya mikir gitu kan, kalau jadi ketua BEM UI itu lulusnya harus lebih lama bang pasti. Karena kita jadi ketua BEM aja udah tahun keempat. Pasti minimal 4,5 tahun kita lulusnya gitu kan. Saya tanya ke ibu di rumah gitu kan. Saya udah bilang ke kawan-kawan, kalau ibu saya nggak mengizinkan, saya nggak akan lanjut gitu. Sampai di rumah ibu malah bilang, oh udah kalau bagus lanjut aja gitu. Jadi saya nggak punya beban gitu. Nah pertarungannya dimulai situ bang, itu pertarungan mental pertama itu. Saya menyari wakil ketua bang. Itu saya nawarkan 5-6 orang, nggak ada yang mau jadi wakil ketua saya karena nggak ada ekspektasi menang di dari saya, hukum gitu. atau Dari semua fakultas di UI bang, nggak ada yang mau gitu. Sampai akhirnya saya dapat satu wakil ketua perempuan gitu. Dan apa susah banget itu bang keliling-keliling satu UI itu sampai saya ada di satu tempat itu. Ketika saya lagi datang tiba-tiba ada panggung. Jangan pilih Melki, dia tidak pantas jadi pemimpin gitu. Bertarung dengan keras macam macam gitu. Ketika hari perhitungan suara tiba-tiba ada sekumpulan preman di dekat tempat perhitungan suara mau ngeroyok saya sama anak-anak saya, ngalamin itu semua bang. Jadi pertarungan mentalnya dimulai di situ. Dan gimana cara kita lebih kreatif, tiap hari buat konten kreatif, buat kampanye media apa segala macam gitu. Alhamdulillah puji Tuhan dengan 2-3 minggu kampanye kita menang 75% bang dari ribuan suara yang ada di UI itu kan. Dan ya nggak ada lah mani-mani politik tingkat kampus doang gitu kan bang, nggak ada gitu.
Jadi kalau dibilang banyak orang risau dengan apa yang BEM UI 2023 kerjakan di bawah pimpinan saya, ya itu semua masalah mental sih Bang. Jadi saya sudah pernah melalui pertarungan mental yang berat untuk jadi ketua BEM UI, dan ketika BEM UI itu menyampaikan sesuatu yang mungkin adalah hal-hal yang tidak disukai banyak orang karena dia adalah kebenaran, dan kemudian orang-orang itu menimbulkan reaksi-reaksi yang mungkin intimidatif, ya bagi saya sudah jadi makanan sehari-hari Bang, gitu. Wajar ya. Wajar Bang. Minum dulu Mel. Aman Bang. Nanti kita akan coba membreakdown itu ke Kalbar. Siap. Kupas, kulik isu Kapuas.